Business Corporation Syariah ini mengajak program SLC ini yang paling utama adalah untuk kita bersama-sama bisa terbebas dari hutang dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Orang-orang yang makan riba, dia tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan, orang yang kemasukan setan, orang yang gila. Oleh karena itu kita melihat orang-orang yang punya riba itu hati selalu gelisah. Kenapa? Karena itu janji Allah. Al-Baqarah 275. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengucapkan dengan mulut mereka bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Nah, ini udah ada dalilnya ini, Al-Baqarah 275. Jadi gak perlu nanya lagi, Pak, saya minta cariin dong fatwa MUI kalau riba itu, kredit itu haram. Yang bisa cari fatwa MUI, buka Al-Baqarah 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafu wa amruhu ila Allah. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Allah, kemudian dia berhenti dari perbuatan riba tersebut, maka insya Allah diampuni. Dan yang sudah menjadi miliknya tetap menjadi miliknya. Wa amruhu ila Allah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Insya Allah itu semua diampuni. Contohnya gini, kita masih punya cicilan mobil, kita masih punya cicilan motor, kita masih punya cicilan rumah. Kemudian hari ini, malam ini, besok kita bertobat pada Allah bahwasanya itu semuanya kita ngaku itu adalah semuanya adalah dosa. Dan kita bertobat itu dengan betul-betul tobat nasuha ya. Apa syarat tobat nasuha? Satu, meyakini bahwa itu salah. Nah, ini kadang-kadang orang itu egonya itu nggak mau disalahkan. Nah, satu, dia meyakini bahwasanya itu adalah salah. Yang kedua, menyesali. Ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Keempat, memperbanyak kalimat istighfar. Nah, itu apa? Taubatan nasuha. Nah, makanya kita berusaha di program SLC 3 hari ini kita mencoba bertobat atas dosa-dosa riba yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan diampuni sama Allah. Mulai dari SLC ada keajaiban. Tahu-tahu Allah menolong kita. Ketika itu kita bisa lunasi semuanya, maka motor itu jadi milik kita, mobil itu jadi milik kita, rumah itu jadi milik kita. Kalimat terakhir harus kita perhatikan. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengulangi dosa riba, maka dia menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan dia menjadi kekal di dalam. Nah, ini mengerikan hadirin yang mulia. Ini orang Islam yang masih mengulangi riba, maka bisa jadi dia tidak keluar dari agama, dia tidak murtad dari agama, tapi dia dikasih hukuman masuk neraka, kekal di dalam neraka. Ini bahaya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwasanya dosa riba ini berat, bahkan baginda Rasul mengatakan bahwasanya
Ketika seorang ahli riba itu masuk neraka, dia akan disuruh milih dari 72 pintu neraka manapun yang dia kehendaki. 72 pintu. Nah, kalau kita semuanya mudah-mudahan nanti 72 pintu surga. Silahkan mana pintu yang kita kehendaki. Nah, kalau orang pelaku riba, dia akan disuruh masuk dari 72 pintu mana yang dia kehendaki. Nah, dari 72 pintu itu ada satu pintu yang siksaannya paling kecil, paling ringan siksaannya, yaitu siksaan bagi orang yang menzinai ibunya sendiri. Nah, itu adalah dosa terkecil dari dosa riba. Itu dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa terbebas dari yang namanya riba ini. Ya. Tadi Ustadz kita, Ustadz Ojatsu, memberikan contoh bahwasanya berdoa, waktu yang paling mustajab untuk berdoa itu adalah ketika kita berdiri di dalam sholat. Ya, seperti Nabi Zakaria yang umurnya sudah 100 tahun lebih, ketika dia mendapati Siti Maryam di dalam mihrabnya itu penuh dengan makanan beraneka macam. Nah, tanya sama Maryam, wahai Maryam, ini dari mana? Ini dari Allah. Nah, dari situlah Nabi Zakaria berpikir, ini makanan beraneka macam jenis, macam-macam, tanpa syariat. Syariat itu apa? Tanpa usaha, tanpa ada alirannya, perantaranya. Kun fayakun, ya Allah jadi. Saya laki-laki, istri saya perempuan, ada hubungan. Masa sih yang ada syariatnya gak bisa punya anak? Makanya dia langsung pergi ke mikrofnya, langsung Nabi Zakaria sholat. Dan ketika berdiri di dalam sholatnya, Nabi Zakaria berdoa supaya diberikan keturunan. Baru Nabi Zakaria mau ruku, malaikat datang sebelum Nabi Zakaria mau ruku. Selesai doa, langsung seketika dijawab. Malaikat datang, malaikat menyampaikan bahwasanya Nabi Zakaria akan diberikan seorang anak yang diberi nama Yahya. Nah, itu sangat luar biasanya nih waktu ketika berdiri dalam sholat. Nah, oleh karena itu nanti kita sholat, kita usahakan bagi yang masih punya banyak hutang atau semuanya, kita membaca surat Ali Imran 2627. Karena baginda Rasul pernah menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kalau kamu punya hutang sebesar emas seberat gunung Uhud, banyak sekali kan, maka Allah akan melunasinya. Apalagi hutang-hutang kita yang dikit-dikit, maka Allah insya Allah akan melunasinya. Mau ya Rasulullah, bagaimana caranya? Bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi khairin